Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Turizkiyah dengan NIM 223810120115 dari Prodi PAI kelas A angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur dan macam pidana atau jinayah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, jinayah ini merupakan suatu perbuatan di mana seseorang apabila melakukan perbuatan tersebut maka diancam dengan suatu hukuman. Nah, di dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat diancam dengan suatu hukuman apabila telah mencakup atau memenuhi beberapa unsur, di mana di sini terdapat unsur umum dan unsur khusus. Sedangkan yang pertama unsur umum. Unsur umum sendiri di sini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu ada rukun syar'i atau disebut dengan unsur formal. Nah, yang dimaksud dengan unsur syar'i di sini, rukun syar'i di sini adalah adanya nas syara yang jelas melarang perbuatan dilakukan. Nah, jika perbuatan tersebut dilakukan maka diancam dengan suatu hukuman. Nah, misalnya mencuri. Nah, di dalam Islam seseorang yang melakukan perbuatan mencuri maka jelas akan dikenai hukuman. Nah, unsur yang kedua yaitu ada rukun maddi atau disebut dengan unsur material. Nah, yang dimaksud dengan unsur rukun maddi atau unsur material di sini adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya tadi perbuatan mencuri. Nah, yang ketiga yaitu ada rukun adabi atau unsur moral. Nah, yang dimaksud dengan unsur moral di sini adalah adanya pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Jadi, di dalam hukum Islam, suatu perbuatan itu akan dikenai hukuman apabila mencakup ketiga unsur tadi. Yang pertama itu rukun syar'i atau adanya nas yang melarang tentang perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu ada rukun maddi, adanya perbuatan yang dilarang. Yang ketiga yaitu rukun adabi atau seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Selanjutnya unsur khusus. Nah, yang dimaksud unsur khusus di sini suatu tindak pidana itu terdapat unsur-unsur yang berbeda. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam jinayah atau pidana. Nah, macam-macam jinayah atau pidana apabila dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada jarimah hudud, yang kedua yaitu ada jarimah qisas diyat, yang ketiga yaitu ada jarimah ta'zir. Nah, yang pertama yaitu jarimah hudud. Nah, jarimah hudud di sini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum di mana ancaman hukumannya itu telah diatur di dalam nas. Misalnya perbuatan zina atau mencuri. Nah, perbuatan zina atau mencuri ini ancaman hukumannya itu telah ada di dalam hukum Islam, telah ada di dalam Al-Quran maupun Nas. Nah, jadi hukuman dari perbuatan tersebut itu tidak dapat dihapuskan karena kan telah ditetapkan atau telah diatur di dalam hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu ada jarimah qisas diyat. Nah, jarimah qisas diyat di sini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum di mana hukumannya itu diberikan hukuman berupa qisas maupun diyat. Nah, berbeda dengan jarimah hudud tadi. Kan kalau jarimah hudud tadi itu kan hukumannya itu tidak dapat dihapuskan ya. Kalau jarimah qisas diyat di sini hukumannya itu bisa diringankan atau malah bisa dihapuskan. Selanjutnya ada jarimah ta'zir. Nah, jarimah ta'zir di sini adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang selain hukuman dari jarimah hudud tadi maupun jarimah qisas diyat. Nah, hukuman dari jarimah ta'zir ini diserahkan sepenuhnya kepada seorang penguasa atau seorang hakim. Selanjutnya macam-macam dari pidana atau jinayah apabila dilihat dari segi niat si pelaku. Nah, apabila dilihat dari segi niat si pelaku ini, jinayah itu dibagi atau jarimah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada jarimah maksudah, yang kedua yaitu ada jarimah ghairu maksudah. Nah, yang dimaksud dengan jarimah maksudah di sini seorang pelaku pelanggaran tersebut itu sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua yaitu ada jarimah ghairu maksudah. Kalau jarimah maksudah tadi itu kan dilakukan dengan secara sengaja. Nah, kalau jarimah ghairu maksudah ini kebalikannya, yakni seorang pelaku perbuatan yang dilarang tersebut
tidak sengaja melakukannya. Kemudian macam-macam jarimah atau jinayah apabila dilihat dari perbuatan si pelaku ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada jarimah ijabiyah, yang kedua yaitu ada jarimah salbiyah. Nah, kalau jarimah ijabiyah di sini si pelaku itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara atau undang-undang. Misalnya kan di dalam hukum Islam kita ini dilarang untuk mencuri lah. Nah, kalau jarimah ijabiyah di sini seorang tersebut itu melakukan sesuatu yang dilarang di dalam hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu ada jarimah salbiyah. Jarimah salbiyah ini kebalikannya, seseorang pelaku yang tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara. Misalnya kan di dalam hukum Islam kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau jarimah salbiyah itu orangnya itu tidak mau untuk membayar zakat seperti itu. Kemudian macam-macam jinayah atau pidana apabila dilihat dari segi siapa yang menjadi korban juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada jarimah masyarakat, yang kedua yaitu ada jarimah perorangan. Nah, kalau jarimah masyarakat di sini adalah jarimah di mana hukumannya itu berlaku untuk semua orang. Misalnya seseorang itu melakukan misalnya perbuatan zina tadi ya. Nah, jadi hukuman bagi orang yang melakukan zina itu sama antara satu orang dan orang yang lain seperti itu. Kalau jarimah perorangan di sini merupakan jarimah di mana hukumannya itu diterapkan pada satu orang. Jadi hukumannya itu bersifat individu seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.